Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. 4. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drawes dan dikembangkan oleh Senokhor Gurunzade dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. 2. Teori Arab. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. 3. Teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'd bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa Khalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat. 1. Bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sistem pemerintahan bercorak Hindu-Buddha sudah berkembang di Indonesia. Pasca masuknya pengaruh Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami kemunduran dan keruntuhan. Kerajaan Bunda Hindu-Buddha lalu digantikan dengan kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Sumatera, Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. 2. Bidang sosial. Berbeda dengan masa kebudayaan Hindu-Buddha yang menerapkan sistem kasta, Islam enggak mengenal kasta. Inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia kala itu. Setelah Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia, nama-nama Arab mulai populer digunakan seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Masa, Hasan, Hamzah, Ibrahim, dan lain sebagainya. 3. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan adalah berkembangnya pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang tinggal atau bermukim bersama-sama dalam satu lokasi.